Eksekusi 3 rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan membongkar bangunan. Eksekusi dilakukan terhadap lahan 0,35 are sesuai putusan PN Takalar. Namun menurut tergugat, proses eksekusi mencakup lahan seluas 0,44 are dan 3 unit rumah yang dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Meski diwarnai kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan meski diwarnai ketegangan dan protes. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Jangan sekali-kali kalian menindas ahli waris anak. Mundur, jalan. Jangan arahkan putusan. Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju pelabuhan Poto Tano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, Ainus melaporkan. Memasuki libur panjang, kemacetan parah melanda Jakarta. Para pengendara menerjang kemacetan selama 1,5 jam lebih. Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afwandi, ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Polresta Sleman, Yogyakarta. Kami ini anak bapak. Tebu Sutioso Hercules cium tangan dan meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Yang kami harus. Kami setia dengan bapak-bapak. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi memasuki libur panjang. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas di Jalan Jakarta. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas Jalan Lecen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam. Para pengendara harus menerjang kemacetan panjang 1 hingga 1,5 jam. Kemacetan dari arah Pluit menuju Selipi terjadi pada Rabu sore hingga Rabu malam. Salah seorang pengendara bahkan mengaku memerlukan 1 hingga 1,5 jam untuk melintasi kawasan Grogol. Dari Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Dari sana Angke. Dari Angke. Tadi berapa jam Bang dari Angke ke sini Bang? Berarti kita 1 jam. 1 jam. Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa? Pemirsa, memasuki libur panjang, ruas tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Jawa mengalami kemacetan. Ya, kemacetan terjadi di ruas tol dalam kota pemirsa dari arah Semanggi menuju Cawang pada Kamis dini hari. Bisa terlihat pemirsa, mayoritas kendaraan yang melalui tol dalam kota merupakan kendaraan pribadi.
Kepadatan lalu lintas bertepatan dengan adanya hari libur nasional. Pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membuat kepadatan arus di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Pemirsa, penumpang wanita dalam kondisi sakit dan kritis terjebak macet di ruas tol dalam kota Jakarta. Petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantar pasien menuju rumah sakit Darmais. Seorang wanita berusia 41 tahun dibawa ke ruang IGD ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sebelumnya, pasien nyaris tidak tertolong karena terjebak kemacetan di tol dalam kota. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya, Pak. Emergensi, Pak. Mohon izin, mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Proses evakuasi pasien berjalan dramatis. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal pasien menembus kemacetan parah. Petugas membuka jalur dengan menyalakan sirene dan pengeras suara. Di tengah padatnya kendaraan, petugas meminta pengguna jalan memberikan jalan agar pasien bisa segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Setelah mendapat pengawalan petugas, pasien akhirnya tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta Rabu siang. Saat tiba di Universitas Jakarta UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik terkait hubungan kerjasama Indonesia-Perancis, terutama di bidang pendidikan. Dan kita bisa melihat juga pada saat ini secara ramah sekali bahwa Jamuan makan malam kenegaraan menjadi penutup kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Ya, selanjutnya Emmanuel Macron ini diagendakan akan berkunjung ke Akademi Militer Magelang, dan berikut laporan jurnalis iNews Aya Nufus. Pemirsa, agenda dari Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta dengan istri di Jakarta ditutup dengan agenda makan malam kenegaraan di Istana Merdeka bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Di mana makan malam ini tadi dimulai sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, yang mana Emmanuel Macron beserta dengan istri disambut dengan hangat di Istana Merdeka dengan tarian-tarian tradisional Indonesia dan juga dengan seluruh tamu undangan yang hadir. Dan agenda ini memang menjadi penutup dalam agendanya sebelum bertolak ke Magelang untuk hadir di tempat latihan Akademi Militer dan juga rencananya akan menghadiri atau akan hadir di Candi Borobudur. Sebelumnya memang Presiden Prabowo telah menerima kunjungan Macron di Istana Merdeka, yang mana tujuan dari kunjungan ini, pemirsa, adalah pertama kalinya dilakukan pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rika dituntut 20 tahun penjara karena dianggap terbukti korupsi pengurusan perkara Ronald Tanur. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Jaksa menuntut Zarof Rikar dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Zarof juga dituntut dengan pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini Zarof telah terbukti menerima suap dengan gratifikasi serta pemufakatan pemirsa bersama pengacara Ronald Tanur dengan maksud mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat dituntut 14 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah karena menyuap terkait pembebasan Ronald Tanur. Sedangkan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dituntut 4 tahun penjara atas tindakan suap untuk pengurusan kasus anaknya. Meriska juga didenda sebesar 750 juta rupiah. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ridwan Kamil sebagai pihak tergugat kembali tidak hadir. Setelah sidang perdana sempat ditunda pada minggu lalu, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model majalah dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seperti sidang sebelumnya, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam agenda mediasi itu tidak ada titik temu antara pihak tergugat dan penggugat, sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pada 4 Juni mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta dalam sidang selanjutnya agar Ridwan Kamil hadir karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, ia mengatakan dalam hukum perdata tidak ada kewajiban Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution, berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Diketahui Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ia meminta agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menahan Cristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Arfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Ya, sementara itu keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pengemudi mobil Cristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Arfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TRR, kendaraan mobil BMW nopol B1442NAC beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario nopol B3373 PCG beserta STNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 4 remaja ditangkap polisi setelah terlibat perusakan terhadap sebuah minibus. 2 pelaku diantaranya babak belur diamuk warga. Kurang ajar dong. Dari rekaman video amatir yang viral terlihat pengemudi minibus yang menjadi korban pengerusakan berupaya mengejar kemudian menabrak rombongan sepeda motor yang melintas di Jalan Poros, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 pelaku pengerusakan minibus tersebut berhasil diamankan. Para pelaku lainnya berhasil kabur namun ditangkap warga usai melakukan pengancaman menggunakan busur. Warga yang resah dengan kejadian tersebut kemudian saling berganti memukul kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga dan menyerahkan para pelaku ke pihak berwajib. Sebelumnya para pelaku melakukan aksi konvoi di jalan bersama puluhan rekannya dengan mengendarai belasan sepeda motor.
Lalu beberapa di antara mereka melakukan aksi pengerusakan terhadap sebuah minibus yang melintas dengan melempari batu hingga kaca depan mobil retak. Hingga kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas dan polisi masih menyelidiki motif pengerusakan minibus dan pengencangan busur terhadap warga. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah mobil pickup yang mengangkut bahan bakar minyak BBM dan gas LPG ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, pemirsa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api membakar sebuah mobil pickup yang mengangkut bahan bakar minyak BBM dan gas LPG di Jalan Raya Jurusan Solo di depan Pasar Punung, Pacitan, Jawa Timur. Kebakaran bermula saat sopir memarkir kendaraannya dalam keadaan mesin menyala. Tiba-tiba dari bagian mesin muncul kobaran api dan langsung melalap seluruh bodi kendaraan hingga hangus. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah satu mobil pemadam tiba di lokasi. Mobil ini terbakar karena mungkin konslet pada saat masih beliau mau parkir, mau belanja di pasar, tahu-tahu di belakang ada kebakaran. Muat apa, Pak? Ini mau belanja, jadi mau belanja ke pasar, ada tabung gas kosong. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subki, Ainus melaporkan. Seorang personil polisi lalu lintas Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditabrak pemotor saat menggelar razia kendaraan. Kejadian tersebut sempat direkam warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik seorang personil polisi lalu lintas ditabrak pemotor. Peristiwa terjadi saat Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Simpang, Jalan Iskandar Muda, Kota Tebing Tinggi. Petugas kepolisian berusaha memberhentikan seorang pemotor karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Namun bukannya berhenti, pemotor malah menambah kecepatan sehingga menabrak polisi. Akibatnya polisi terpental dan pengendara motor ikut terjatuh. Pada saat diberhentikan, mungkin yang bersangkutan panik atau mungkin gugup, malah menaikkan gas. Nah, sehingga petugas kami menghindar ke arah kiri. Dan ternyata juga ikut dia ke arah kiri juga. Nah, jadi jumpalah di situ kecelakaannya di situ. Kini pengendara sepeda motor telah diamankan polisi guna proses pemeriksaan. Dari Tebing Tinggi, Fadli Pelka melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditilang, seorang pengendara di Palembang memaki-maki anggota Polantas Polrestabes Palembang. Ya, tak hanya itu, pemirsa, anggota tersebut juga ditarik-tarik hingga nyaris jatuh. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor di Palembang terekam kamera warga saat sedang memaki-maki seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang yang baru saja menilangnya. Tidak puas memaki-maki petugas, si pengendara motor juga menarik-narik anggota Polantas hingga nyaris terjatuh. Pengendara tersebut melakukan perlawanan karena tidak terima ditilang petugas karena tidak menggunakan helm. Setelah ditilang dan melakukan perlawanan, pengendara motor itu kabur. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di Underpass Simpang Patal, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Polisi mengimbau pengendara motor tersebut segera menebus surat motor yang ditilang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Usai dilaporkan ke polisi, pengantin pernikahan dini yang viral di Lombok penuhi panggilan polisi. Ya, puluhan warga turut mengawal proses pemeriksaan tersebut. Pengantin remaja yang baru-baru ini viral di media sosial mendatangi Mapolres Lombok Tengah. Mereka datang untuk diperiksa usai dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Selain ditemani keluarga dan kuasa hukum, kedua pengantin ditemani puluhan warga.
Pada pemanggilan pertama ini, selain pasangan pengantin, ayah pengantin perempuan juga diperiksa. Mereka dicecar 20 pertanyaan, diantaranya mengenai hubungan dua pengantin sebelum menikah hingga prosesi yongkolan. Awal mula mereka bahkan pacarannya disebutkan sampai dia melakukan pernikahan. Arahkan dasar mereka untuk menikah itu. Selanjutnya, polisi berencana menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat guna mencari solusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespon polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana, saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya para penegak hukum. Nah, nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari para penegak hukum. Ya, pemirsa, viral sejumlah orang diduga preman bersenjata tajam mengamuk di permukiman warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian ini diduga lantaran adanya aktivitas tambang yang membuat persawahan warga rusak. Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Lupur, barangnya lupur, hai. Semeka cukup bagian belangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan dengan tegas, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan pembinaan.
Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan. Dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainis melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada di sini. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah, manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi, ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar Munas lanjutan ke-7 di Jakarta dan secara aklamasi memilih Slamet Aryadi sebagai Ketua Umum periode 2025 hingga 2030 mendatang. Di pleno keempat Munas 7 IKPMI akan segera kita mulai. Pemirsa, Munas ini melanjutkan forum yang sempat diskors Februari lalu karena gagal mencapai kesepakatan dalam pemilihan Ketua Umum dan Formatur. Mantan Ketua Umum PMII Ahmad Mukowa mengatakan pemilihan Slamet Aryadi sudah sesuai dengan aturan organisasi. Ia pun akan merangkul kubu Fatan Subci agar seluruh anggota PMII kembali bersatu. Sebelumnya, pemirsa, Munas menyisakan dualisme karena sebagian peserta memilih Fatan Subci melalui voting. Di 27 ya, yang hadir ini secara fisik ada 21. Terakhir ini 21. Dengan cabang yang hadir adalah 149. Sehingga kalau kemudian jumlahnya 270, itu artinya apa yang forum ini forum sudah legal, forum yang sah, sudah sesuai dengan aturan main. Intinya kita akan menyusun kepengurusan sehingga kita secara formatur nanti akan urun rembuk. Kita sudah memiliki bahan secara pasti siapa susunan pengurusnya secara lengkap, baru kita akan daftarkan kepada Menkumham bersama para 7 formatur.